Selamat datang di channel Suara Kemuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Suara Kemuning. Sahabat saudara dimanapun Anda berada, di depan Anda kali ini ada bibit-bibit serut yang saya tanam dari biji. Saatnya kita memberikan gerak dasar di usia kurang lebih 6-7 bulan ini. Inilah serut calon mame yang kita proses mulai dari kecil. Simak bersama, inilah saudara kita Sodik Ismail. Pengawatan sejak awal gerak dasar mame serut. Pengawatan gerak dasarnya ini. Semuanya sudah dikawatin dengan gerak dasarnya. Dan sudah dikasih vitamin kotoran kambing. Inilah vitamin mempercepat pembesaran bonsai mame serut di Suara Kemuning. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, saya pagi-pagi begini sudah menemani Anda dengan nih calon-calon serut mame ini. Ntar dulu, jangan lupa siapkan kopinya dulu ya. Kopinya dulu. Kemudian siapkan juga, ini ada kotoran kambing ya. Buat apa nanti? Jadi setelah kita bersihkan rumput-rumputnya, kemudian kita bentuk, kita mulai pengawatan gerak dasarnya serut kecil-kecil ini. Biar apa? Biar tidak terlambat kita membentuk gerak dasarnya, sehingga tempat sampah dulu. Tempat sampah. Kalau sini aja tempat sampahnya ya. Pot ya. Mohon maaf, pot jadi tempat sampah sementara. Nah, ini saya menanam kurang lebih antara 6-7 bulan yang lalu serut ini, dan dia belum punya cabang ya. Dia belum punya cabang. Kenapa? Karena belum saya potong. Maka kita akan melakukan pengawatan secara dasar inilah. Kita bersihkan habis, kita pruning semua. Baru setelah kita pruning, maka dia nanti akan keluar cabang. Mulai sejak kecil dia sudah bercabang, dan kita nggak terlambat lagi untuk mendapatkan cabang yang paling pendek yang kita inginkan. Maka untuk jadi mame serut, sejak awal ini kita sudah mulai memproses percabangan dan liuan tubuhnya. Kalau sudah begitu, berarti ini nanti serut pada saat usia yang kita inginkan, atau sejari atau selingking ini berapa tahun lagi, kita ikuti saja prosesnya. Yang penting sejak awal kita sudah membentuk. Jadi bagaimana kalau kita biarkan tinggi dulu, besar dulu, Bang? Saya kebetulan ada sistem semacam itu, tapi saya tidak mau menggunakan. Mau tapi beda penanganan. Saya penangannya sejak bayi begini, maka akan lebih mudah. Karena pengalaman saya di Kemuning sejak bayi, maka Kemuning sudah punya cabang, sudah punya ranting dengan ketinggian cuma 10 cm. Maka serut pun ini kita akan bawa ke sana, seperti itu. Santai ya teman-teman ya. Tidak usah tergesa-gesa. Kenapa? Karena Anda yakin bahwa serut ini tanaman yang paling tua, yang paling umur panjang. Kenapa? Karena serut umurnya pitung serut pitung bekutut. Wah, itu katanya orang Jawa gitu ya. Kalau sudah manusia itu umurnya pitung serut pitung bekutut, itu berarti panjang sekali umurnya. Maka serut ini sangat cocok untuk digunakan untuk bonsai, dan dia begitu sudah hidup, insya Allah dia akan lama, dan dia mudah hidup.
asalkan tidak terbengkalai penyiramannya. Kalau dia masih kita siram gitu, biarpun makannya kurang, dia masih mau hidup. Itu seru. Karena kita lihat di alam bebas, kadang-kadang dengan keterjalan alam, semuanya masih bisa hidup, ya kan? Nah, kita akan bersihkan dulu semua sebelum kita kawati ya teman-teman ya. Sambil santai, kan ada jarang melihat serut mulai dari bayi gini kan, jarang kan? Nah, maka tanaman saya yang dari bayi ini setelah hidup saya tunjukkan untuk Anda, biar kita mulai gerak dasar seperti halnya kemuning-kemuning saya yang di channel-channel sebelumnya. Saya sudah membahas tentang kemuning-kemuning yang memang kita bentuk, kita berikan gerak dasar sejak bayi begini. Jadi kita tinggal nunggu perkembangannya, tapi batang gerak tubuhnya kita sudah nggak bingung lagi, karena sudah joget katanya teman-teman gitu. Kalau nyari serut tuh nyari yang joget. Nah, maka sejak kecil ini kita ajak dia joget, kita ajak dia untuk natural jogetnya seperti halnya di alam. Itu nanti pasti akan membuat kita semakin semakin cinta, semakin suka, dan semakin nyaman di hati. Kenapa? Karena kita tahu perkembangan mulai dari kecil dia. Yes. Biasanya kalau memelihara dari kecil itu beda rasa dengan kita mendongkel. Kenapa? Karena kita tahu perkembangannya dia kan. Karena kita tahu perkembangan, kita mulai nanam dari bayi sampai akhirnya jadi. Kepuasan itu berbeda pada saat kita membuat bonsai itu dari dongkelan, karena sudah bentukan alam, bentukan Tuhan Yang Maha Esa. Sudah bersih semua begini teman-teman. Rokoknya mati. Jadi memang sudah waktunya harus kerja ya. Sudah waktunya kerja. Kalau kecil begini, mohon maaf, saya harus pakai Pisma. Saya pakai kacamata dulu ya, biar agak besar sedikit. Biarpun kecil gini, kita proning aja habis ya. Kita habiskan dulu semua. Kalau sudah kita habiskan, maka kita lebih mudah untuk melilitnya. Jangan lupa potong paling ujung sedikit, memang sengaja, karena bentuknya nanti kita mami, jadi kita nggak perlu panjang, ya kan? Saya menggunakan kawat bekas, Mas Bro. Kenapa menggunakan kawat bekas? Ya, karena memang untuk gerak dasar nggak apa-apa sih. Yang penting nggak luka, yang penting nggak tusukannya dari bawah atau dari atas boleh. Kalau saya sukanya dari bawah begini. Nah, maka yang bawah ini kita buat pegangan di potnya. Karena potnya saya pakai cangkir. Jadi bukan pakai pot ya. Saya pakai cangkir, maka ini pada saat ini di bawah ini ada pegangannya. Ya, setuju ya Anda ya? Kalau nggak setuju, anggaplah setuju lah ya. Biar apa? Biar menyenangkan hati saya gitu loh. Ya. Nah, untuk buat gerak dasar ini memang perlu ketelatenan, perlu kesabaran. Jadi pegang yang paling bawah. Jadi kadang-kadang teman-teman pada saat membuat ini gerak, itu yang paling bawah kadang-kadang terlalu panjang. Maka kelupaan, akhirnya bentuk bawahnya. Bang, itu umur berapa sudah dikawatin? Yang penting batangnya sudah kaku dan tidak gampang patah, itu sudah boleh dikawati. Terus umurnya berapa? Usia bukan menjadi pegangan, karena ada tumbuhan itu yang tumbuhnya lebih bongsor dari teman-temannya, itu ada juga. Ya. Oke, sudah kita lilit begini, yang bawah kita pegang, maka kita untir 2-3 kali lah, boleh lah ya. Terserah geraknya Anda, tidak perlu harus menirukan gaya saya. Yang penting ini sudah kita berikan gerak dasarnya. Semakin ekstrim, maka juga Anda akan semakin punya karakter berbeda dengan semua bonsai-bonsainya.
kan? Nah, ini pasti terlilit dari bawah. Kenapa? Karena kawatnya kita untir dulu, set gitu ya. Karena kawat yang paling bawah itu kan ikut kita pelilit. Oke, seperti ini teman-teman. Setelah ini rapikan kembali dan jangan lupa kasih nih yang paling manjur, apa, kotoran kambing atasnya. Ini akan mempercepat perkembangan. Ya, dapat satu. Terus itu kapan besarnya, Bang? Ya, kita namanya aja buat mame. Jadi kita nggak tahu kapan besarnya ya. Yang penting kita berusaha dulu. Kita berusaha untuk memperkecil atau buat sito. Maka inilah saatnya kita memberikan gerak dasar di serut-serut ini. Perkara besarnya ya, namanya bonsai jangan berharap besar. Kalau bonsai masa jadi besar kan enggak toh? Bonsai itu kan memang harus kecil. Apalagi ada di pot terus ya. Sip. Harus habis daunnya. Saya kadang habis, kadang enggak. Tergantung sih. Ini bisa dihabiskan, bisa enggak apa-apa. Oke, dari bawah kita lipat ke atas, ke potnya, dicantol, nah maksudnya bawah itu dicantol ke bawahnya. Dicantol ya. Jangan lupa yang tengah ini sampai ke bawah ya. Jadi kadang-kadang terlalu ke atas, maka yang bawah bentuknya nggak ikut ke bentuk yang bawah, nggak ikut nekuk maksudnya gitu. Kawat menyesuaikan besarnya. Ada pesawat lewat, mohon maaf teman-teman, suara mungkin agak sedikit terganggu oleh pesawat ya. Nah, ini sudah bercabang dua ini. Yes. Pelintir lagi satu kali. Nah, biarkan dia meliuk-liuk seperti apa. Yang penting itu adalah gerakan. Kita buat dasaran gerakan. Perkara nanti gerakannya lagi seperti apa, terserah Anda. Oke. Nah, padatkan lagi tanahnya. Kita kasih nih gerak dasarnya set ini aja ya. Mau ekstrim banget boleh, itu hak Anda. Yang penting sejak kecil begini saya sudah memberikan gerak dasarnya. 2. Habis lagi daunnya. Seneng ya. Kalau pengen dilanjutkan panjangnya boleh-boleh saja. Tapi kan kita membuat mame itu kan tidak perlu panjang. Mame itu kan hanya sepanjang 15 cm. Maka kita prediksi batang ini nanti akan membesar kurang lebih antara 5-7 cm. Kemudian cabangnya sampai di atas, topnya kurang lebih sampai di 10 cm lah. Ya kan? Atau 8 lah. Jadi 7-15 cukup. Saya kira seperti ini. Yang penting hati-hati pada saat pengawatan. Kenapa? Karena pengawatan masih, pokoknya sudah berwarna coklat, kecoklat-coklatan gini serut sudah bisa dikawati. Kayak kemuning, pokoknya batangnya sudah berwarna putih,
sudah bisa dikawati, ya kan? Kenapa saya tusuk dari bawah begini? Kenapa ditusuk dari bawah? Karena akarnya biar nggak goyah. Kalau Anda tusuk dari atas, biasanya masih ikut pergerakannya kawat yang bawah, ujung kawat yang bawah itu kan biasanya ikut tergoyahkan. Nah, maka yang bawah kita biarkan dia menyantol, kita biarkan dia menggigit dengan pot yang paling bawah, maka yang atas tetap terselamatkan akarnya, tidak sampai goyah. Itu kan? Setuju ya? Setuju ya? Setuju nggak setuju? Saya pikir Anda harus setuju. Saya paksa Anda harus setuju dengan saya. Itulah egoisnya ya. Harus pelan-pelan, dan apakah Anda akan mengikuti program ini itu terserah Anda. Yang penting saya buat tutorialnya ini. Sejak bayi saya sudah mengenal serut, maka ini akan berbeda cara penanganannya. Nanti seperti apa jadinya, nanti kita review terus ya. Nanti kita review terus. Siapa tahu Anda juga nanti akan tertarik untuk melanjutkan perjuangan saya ini. Oke? Yes. Sudah. Nggak kelihatan ya teman-teman ya. Nah, pendek kan, jadi meliuk begini. Liukannya kita buat tidak jelas. Liukannya yang penting bagaimana caranya kita bikin serut ini jadi ekstrim gitu ya. Tambahin lagi kotoran kambing. Pokoknya kalau ada ini, mantep sudah. Kalau ada kotoran kambing pasti mantep. Nggak mungkin nggak mantep ya. Yes. Ini sudah ada yang bercabang, ya kan? Nah, bedakan pertumbuhan, padahal usianya sama. Usianya sama ya sudah. Kayak tubuh kita itu kan kadang-kadang dengan saudara-saudara kita yang lain. Saya agak uret, pendek, sementara Anda tinggi, besar, gagah. Beda manusianya. Beda karakternya. Nah, ini mulai sejak awal kita bentuk si serut ini biar apa? Biar punya karakter yang sama. Sejak kecil dia sudah punya kualitas batang yang kita inginkan. Kawatnya bengkok-bengkok. Karena memang kawat bekas yang dipakai ya. Sabar ya teman-teman ya. Ini untuk teman-teman pemula seperti saya. Jangan ragu-ragu untuk melangkah, jangan ragu-ragu untuk mencoba dan mencoba. Karena semakin banyak kegagalan, maka semakin banyak pula ilmu yang kita akan dapat. Tapi kalau kita nggak pernah gagal, kayak sulit kita akan mendapatkan ilmunya. Karena seringkali kita gagal itu, disitulah ilmu yang akan jauh lebih bermanfaat. Dan semakin kuat kita menghadapi kehidupan. Wis! Lincip ya itu ya, lincip ya. Karena memang di balik kegagalan itu kita mendapatkan ilmu baru, dan kita semakin waspada, semakin teliti dalam menghadapi kehidupan ini. Begitu. Kalau kita tidak pernah gagal, kita akan jadi sombong, biasanya begitu. Biasanya, tapi nggak tahu sih. Saya mau bentuknya yang berbeda, lekuannya yang berbeda. Sampai ke bawah ini. Sampai nahan nafas. Mas bro.
Sudah panjang ini durasinya ya. Kasih ini. Pokoknya biar bagaimana caranya dia semakin subur. Oke. 1, 2, 3, 4. Kita baru dapat 4. Tenang saja. Ini belum bercabang sama sekali. Ini coba potong aja di sini ya. Des. Begitu dia kita potong, maka bawahnya akan keluar cabang baru. Insya Allah. Kalau nggak segera kita potong, nggak mungkin bercabang-cabang. Karena pruning itu mempercepat percabangan kan, sekaligus juga mempercepat pengecilan daun. Dari bawah. Sip. Apakah harus seperti itu, Bang? Ini dari hasil kok lepas kawatnya? Kurang teguhan. Nah, saya melakukan seperti ini. Kalau Anda mau beda, boleh. Banyak sih para senior itu memberikan petunjuk dengan semua ilmu-ilmunya. Bahkan mereka itu jauh lebih gila, lebih ekstrim pada saat memberikan ilmunya. Kenapa? Ya karena memang pengalamannya jauh lebih banyak. Jadi dia pada saat memberikan petunjuknya berbeda juga. Puntir 2 kali atau 3 kali ya. Saya maunya pergerakan ini gak lazim atau yes, pergerakannya begini. Oke. Kita ratakan dulu tanahnya. Setelah itu kita kasih sampai akarnya nanti ini penuh di gelas-gelas ini. Terus serut-serut ini akan menjadi membanggakan pada saatnya nanti. Habis daunnya lagi. Oke teman-teman, ini hasil yang kita dapat di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa bersama-sama menikmati suasana pagi di channel Suara Kemuning yang pagi hari ini dengan memprogram pembentukan awal menanam serut. Kita program untuk mami-mami atau sito-sito serut ya. Dari kediaman saya Sodik Ismail bersama keluarga. Mohon maaf, kita lanjutkan lagi nanti di proses berikutnya. Kita akan review. Mudah-mudahan Anda selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rezeki yang banyak, lancar dan berkah. Terima kasih yang sudah bantu subscribe, like, share dan komennya. Kita ketemu lagi di Suara Kemuning berikutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.